selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa bersama saya lagi dalam suasana rehat renungan harian pada hari ini, Sabtu 7 November 2020. Sebagaimana biasa, saya senantiasa mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita luangkan waktumu, kita mengambil waktu untuk memuliakan Tuhan sejenak sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari saudara-saudara kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pada pagi ini kami datang kembali kepadamu, mau menaikkan segala pujian syukur kami. Karena kami tahu bahwa Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami telah datang memenuhi undangan Tuhan untuk membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini menggugah kami semua sehingga kami senantiasa dapat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang telah mempersiapkan semuanya ini, mohon Tuhan juga tuntun, Tuhan berkati, sempurnakan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 24 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Demikian sabda firman Tuhan. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita, waspadalah. Sekali lagi, waspadalah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau kembali mengingatkan kita semua, apakah pernah kita mengingat sebuah acara TV yang terkenal dengan Bang Napi? Apa yang diungkapkan oleh Bang Napi itu sangat menarik. Dia katakan, hati-hatilah, kejahatan itu bukan hanya datang karena ada niat dari seseorang, tetapi itu juga karena ada kesempatan. Tentu ungkapan Bang Napi ini
dalam sebuah ungkapan acara TV itu mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika saudara dan saya lengah, maka segala kemungkinan yang tidak pernah saudara bayangkan itu bisa akan terjadi di dalam diri saudara dan saya. Artinya akan membawa menjerumuskan kita semua menghadapi sebuah apa yang dinamakan kepahitan hidup. Karena itu saudara-saudara, kewaspadaan ini penting agar kita menghindarkan diri kita dari berbagai hal, apakah itu gangguan-gangguan secara fisik ataupun juga gangguan penyakit dan sebagainya. Nah, bagian firman Tuhan ini saudara-saudara mencoba untuk menguraikan bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dalam khotbahnya itu tentang akhir zaman, yang menggambarkan situasi yang dihadapi murid-muridnya dengan munculnya begitu banyaknya nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan yang mengatasnamakan Mesias itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, terjadi perdebatan, pertengkaran, bahkan pembunuhan, perang dan sebagainya. Dan di mana-mana itu semuanya mengarah kepada apa yang dinamakan sebuah kesengsaraan. Dan kesengsaraan ini bukan saja diakibatkan oleh kondisional pada waktu itu, tetapi juga diakibatkan karena kedurhakaan umat manusia itu sendiri yang hidupnya tidak tertib, yang tidak sungguh-sungguh menghidupi sebuah kehidupan anugerah Allah itu secara baik dan benar. Karena itu Tuhan Yesus mau katakan, ingatlah kita hidup ini bukan untuk saat ini, tapi kita hidup juga untuk masa yang akan datang. Tetapi masa yang akan datang itu ditentukan juga pada saat ini, ketika saudara dan saya masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini jelas didatakan oleh Tuhan, saudara-saudara, bagaimana kuasa Allah Tuhan Yesus itu yang akan merombak segala kehidupan umat itu, kebanggaan-kebanggaan manusia itu. Dan itu sebabnya ia mengatakan banyak orang yang akan terjebak di dalam sebuah kemurtatan karena ungkapan para nabi palsu itu. Tetapi kita diminta juga untuk sungguh-sungguh memiliki sebuah sikap hidup, pandangan iman yang tak tergoyahkan. Itulah anjakan tema ini, waspadalah, adalah sebuah bentuk sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu ini dalam kehati-hatian ketika kita dikaruniakan Tuhan sebuah kehidupan. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu bukan hanya sungguh-sungguh semakin mengancam kita, tetapi sungguh-sungguh memberikan sebuah hal yang perlu diwaspadai oleh kita. Kenapa? Karena pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada kita itu adalah merupakan bagian dari sebuah ujian yang digambarkan dalam bentuk kesulitan-kesulitan yang seharusnya kita mampu mengatasinya dan kita mampu melaluinya dengan sebuah kemenangan iman terhadap setiap persoalan-persoalan itu. Hal yang lain saudara-saudara, karena pergumulan itu, kata firman Tuhan ini, sungguh dekat bagi semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Dan karena itu kita perlu memerlukan topangan Tuhan, bantuan Tuhan yang sungguh memberi kuasa, memberikan kekuatan kepada kita semua. Oleh karena itulah saudara-saudara, tidak ada kata lain yang harus kita perjuangkan, itu adalah sebuah ketaatan, kesetiaan kita. Kita belajar dari sebuah ajakan Tuhan ini bagaimana seharusnya kita seharusnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan semua kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita. Tetapi justru kita memilih bersandar kepada Tuhan, sebab dengan bersandar kepada Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan itu, maka saudara dan saya akan mendapatkan sebuah ketenangan hidup seperti yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah saudara-saudara, saudara dan saya diingatkan bahwa kehidupan, pergumulan, tantangan itu, ujian itu tidak bisa kita hindarkan, karena itu adalah bagian dari sebuah hal yang sungguh membentuk kita menjadi sosok yang semakin lebih berkualitas iman itu. Ingat,
Sebelum kita memperoleh berkat itu sendiri, pasti ada ujian. Tetapi setiap orang yang tahan terhadap ujian itu semua, maka ia akan menjadi seorang yang bersuka cita itu sendiri. Karena itu, mari kita miliki karakter yang kuat, karakter dan kesempurnaan hidup seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Karena jikalau saudara dan saya tetap taat dan setia, waspada dalam menjalani hidup ini secara baik dan benar, maka percayalah, saudara dan saya akan menjadi seorang pemenang. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 362 pada ayat yang pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa penutup. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semua karya Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh bukan hanya menikmati hidup ini secara baik dan benar, tapi ajarlah kami untuk sungguh-sungguh menyikapi sebuah kehidupan seperti yang Tuhan rindukan. Kami menjadi seorang yang taat setia kepadamu dan senantiasa mampu mewaspadai segala godaan ujian yang ada di sekitar kami. Kami yakin Tuhan lewat firman-Mu ini mengatakan ketika kami kuat dan kami mampu untuk mengalahkan semua ujian-ujian itu, pergumulan-pergumulan itu, maka kami akan meraih sebuah apa yang dinamakan kekekalan hidup. Karena itulah Tuhan, biarlah kami semakin dekat kepadamu, semakin memberdayakan hidup kami, memuliakan Tuhan dan juga melayani sesama kami manusia. Semua aktivitas kami hari ini, kami mohon Tuhan terus memberkati. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, berkati rumah tangga kami, berkati pribadi kami, berkati aktivitas-aktivitas kami, aktivitas jemaat-Mu. Dan biarlah yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka kami juga mohon Tuhan hiburkan, kuatkan, dan teruslah Tuhan menjadi penopang hidup kami. Semua keberadaan bangsa dan negara kami juga kami titipkan di dalam Tuhan sendiri.
Biarlah bangsa kami terelakkan dari segala hal-hal yang dapat mengganggu sebuah ketentraman berbangsa bernegara secara baik dan benar di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Sampai jumpa lagi saudara-saudara dalam waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.